Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Yuliati dengan NIM 231001004 dari kelas Informatika C. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai tugas individu pasca UTS 3, di mana yang berjudul perhitungan dan simulasi backpropagation dengan Microsoft Excel. Nah, baik, di sini saya sebelumnya sudah mengerjakan hingga epoch 20 saja karena setelah saya nonton video bahwa di video itu mengerjakan hingga epoch 50-an namun tidak menemukan hasil akhir 20 di belakang koma. Jadi saya hanya mengerjakan sampai 20 epoch saja. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan kembali ya teman-teman, bagaimana sih cara saya mendapatkan nilai bias W1, W2, output, error, dan MSE-nya. Nah, di sini saya juga sambil melihat hasil pengerjaan saya di kertas saya. Nah, untuk epoch 1-nya di sini saya hanya mengerjakan hingga epoch 1 atau sampai 2 ini saja ya, 2 baris saja teman-teman. Yang ini. Oke. Pertama saya jelaskan yang baris pertama dulu. Nah, jadi untuk biasnya, untuk nilai bias yang pertama ini saya menggunakan nilai 1 seperti yang ada pada video. Nah, lalu untuk W1-nya juga, untuk nilai W1 ini saya menggunakan nilai 3 atau angka 3 seperti yang ada pada video juga. Nah, untuk W2-nya juga di sini saya menggunakan nilai 2 sama seperti video yang diberikan dan referensinya. Nah, di sini kita langsung saja untuk mencari output, di mana untuk mencari output ini kita menggunakan mencari B5. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa B5-nya yaitu 1. Nah, di mana B5 ini kita kalikan dengan F5. F5-nya di sini teman-teman bisa lihat yaitu W1 atau 3. Nah, lalu setelah itu kita tambahkan dengan C5. C5-nya yaitu X2 atau 1. Lalu C5 ini dikalikan dengan G5, di mana G5-nya yaitu 2 atau W2. Nah, setelah itu kita tambah dengan E5, di mana E5-nya itu ada bias yaitu 1. Nah, akan menghasilkan output yaitu 6. Yang selanjutnya di sini ada kita menghitung error. Nah, di mana untuk menghitung error ini kita cukup mengurangi D5 dan H5. Di mana D5-nya yaitu 1, lalu dikurangi dengan H5 yaitu H5-nya yaitu 6. Nah, lalu D1 D5 dikurang H5 akan menghasilkan error minus 5. Oke. Kita lanjut ke baris yang kedua, di mana di sini kita memiliki nilai Y0 dan ini adalah data yang kita gunakan. Nah, untuk biasnya yaitu di sini kita mendapatkan 0,5. Dari mana sih 0,5 ini? Nah, jadi 0,5 ini kita dapatkan dari E5 ditambah dengan baris C1 yaitu ada X2, lalu kita kalikan dengan I5, maka akan menghasilkan 0,5. Nah, lalu untuk W1-nya ini kita dapatkan dari hasil F5 ditambah dengan C1, yaitu C1-nya yaitu learning rate atau 0,1, lalu kita kalikan dengan B5 atau X1 yaitu 1, lalu kita kali dengan I5 atau minus 3 yaitu error. Nah, maka akan menghasilkan 2,5. Nah, untuk W2-nya sama juga, namun di sini kita menggunakan W2 yang lama. Di sini kita G5 ditambah dengan C1 atau learning rate, lalu kita kalikan dengan C5, di mana C5-nya yaitu WX2. Nah, lalu kita kalikan dengan I5 atau errornya ya, teman-teman. Oke, maka akan menghasilkan 1,5. Nah,
Untuk menghitung outputnya, di sini kita perlu menghitung B6 dikali dengan F6, lalu ditambah dengan C6 dikali G6, dan ditambah dengan E6, maka akan menghasilkan output 3. Nah, untuk errornya di sini kita hanya mengurangi D6 dan dikurangi dengan H6 ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya di sini saya langsung untuk baris yang ketiga dan keempat tadi saya drag karena di video karena saya mengikuti cara seperti yang di video. Untuk baris 3 dan 4-nya itu tinggal langsung diderak aja karena saya hanya menghitung sampai baris kedua epoch 1. Nah, lalu untuk menghitung MSE-nya ini, teman-teman bisa gunakan seperti yang ini ya teman-teman, dimana ini kita gunakan yaitu errornya, dimana errornya ini ya kan dia I5. Nah, jadi I5 ini atau errornya ini kita pangkatkan 2. Nah, semua error ini kita pangkatkan 2. Di sini teman-teman bisa lihat I5 pangkat 2, terus I5-nya itu kan ini ya teman-teman minus 5, lalu I6 pangkat 2 ada minus 3, lalu I7 pangkat 2 ada minus 1,7, lalu I8 pangkat 2 atau minus 0,03. Nah, semua error ini kita tambah dulu dari error I5 ditambah I6, lalu ditambah I7, lalu ditambah I8. Nah, setelah mendapatkan hasil seperti ini, nah hasilnya akan seperti ini setelah kita pangkatkan semua error. Nah, setelah itu kita bagi dengan 4. Nah, dari mana sih 4 ini? Jadi 4 ini adalah dari hasil bukan dari hasil sih teman-teman, dari data yang kita gunakan sebelumnya. Ini ya teman-teman. Nah, ini maka akan dibagi dengan 4. Dan ini hasilnya setelah dibagi 4 akan menghasilkan 9,22725. Nah, kan tadi sebelum dibagi itu dia hasilnya 30-an gitu ya teman-teman. Nah, setelah dibagi maka dia akan menghasilkan 9,22725. Nah, untuk epoch 2 hingga 20 ini teman-teman cukup drag saja dari epoch 1 hingga epoch berapa yang ingin teman-teman drag sampai bawah. Nah, untuk kesimpulan yang saya dapat dari perhitungan dan simulasi backpropagation menggunakan Microsoft Excel ini, bahwa metode backpropagation ini dapat melakukan proses pembelajaran dengan cara memperbarui nilai bobot dan bias secara bertahap berdasarkan nilai error yang diperoleh. Nah, mungkin sekian saja untuk penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.